Ya, puji Tuhan. Selamat malam semua. Kita kembali belajar firman Tuhan. Tentang Paulus di Efesus ya. Ya. Gereja Efesus muncul di awal perjanjian baru, yaitu di Kisah Para Rasul. Nanti muncul lagi tengah-tengah lewat surat Efesus. Dan nanti di akhir perjanjian baru muncul lagi ya di kitab Wahyu. Tidak heran beberapa pendeta, teolog, penafsir, khususnya yang concern terhadap isu pertumbuhan gereja, menggunakan gereja Efesus sebagai contoh kasus. Masuk ke kota Efesus, dikatakan dalam buku ini bahwa dalam hal imoralitas, dalam hal kejahatan, dalam hal kebejatan moral, penduduk Efesus berlomba dengan penduduk Korintus. Jika kota Korintus jago dalam dosa seksual, maka kota Efesus jago dalam hal sihir, okultisme, perbintangan, astrologi, dan sejenisnya. Namun nanti kita lihat di kota ini. Oke. Namun nanti kita lihat di kota ini bagaimana Tuhan memakai Rasul Paulus untuk mengadakan kebangunan rohani yang terbesar dalam pelayanan penginjilan Paulus. Masih di ayat 1 kita temukan kata beberapa orang murid tanpa keterangan muridnya siapa. Nah, banyak yang meyakini bahwa murid di sini adalah muridnya Yohanes Pembaptis, seperti yang tadi Pak Wewe baca ya. Buku itu menyebut bahwa murid yang dimaksud di sini adalah murid Yohanes Pembaptis. Karena nanti di ayat berikutnya mereka hanya mengenal baptisan Yohanes. Namun menurut penulis buku ini, menurut penafsir yang kita pakai bukunya jadi acuan, jika melihat pola penulisan Lukas, maka saat menyebut atau menulis kata murid, maka ia selalu sedang menunjuk murid. He always means disciple of Jesus. Selalu menunjuk murid dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi buku ini tidak setuju dengan pendapat bahwa murid di sini dimaksudkan adalah murid Yohanes Pembaptis. Jadi buku ini meyakini bahwa murid-murid di sini di ayat 1 ini dikatakan di mana Paulus mendapati beberapa orang murid. Mereka adalah orang-orang yang bertobat lewat pelayanan Apolos.
Kita bisa lihat itu, tadi sudah disinggung oleh bukunya yang Pak Wahyu baca, di Kisah Para Rasul 18 ayat 25. Kisah Para Rasul 18 ayat 25 berkata seperti ini, Ia, Apolos ya, Apolos telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat Apolos berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia, Apolos, hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Jadi, murid-murid ini yang dimenangkan oleh Apolos tentu memiliki keyakinan seperti Apolos. Mereka tahu tentang jalan Tuhan, diajar, dididik dalam jalan Tuhan. Mereka tahu tentang Yesus karena diajari dengan teliti oleh Apolos tentang Yesus, tetapi mereka belum tahu tentang baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, dikatakan di sini saya highlight, dapat kita yakini bahwa seperti Apolos, mereka, murid-murid ini, kira-kira 12 orang, tahu fakta tentang kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Cuma yang terlewat, kita perlu cari tahu nanti ini kenapa bisa terlewat. Kenapa Apolos tidak sampai kepada baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baptisan air. Kenapa Apolos terlewat tentang doktrin baptisan Roh Kudus. Itu perlu sama-sama kita perdalam tuh, yang berminat ya. Jadi kita tahu lewat bahasan kemarin bahwa sebelum Apolos diajari oleh Priska dan Aquila, inilah keadaan Apolos ya. Kisah 18:25 tuh keadaan Apolos sebelum diajari oleh Priska dan Aquila. Namun setelah diajari oleh Priska dan Aquila, kita percaya Apolos lengkap. Apolos sebagaimana Rasul Paulus lengkap. Itu yang kita yakini ya. Ya, ini penulis merangkum ayat 1 sampai 2 ya. Dan pembahasannya amat sangat panjang nih ya. Nah, Bapak-bapak lagi. Teman-teman bisa lihat tuh ya. Berapa paragraf dia gunakan. Nah, baru ayat 3. Panjang sekali. Penulis buku ini menggunakan arguingnya, berusaha meyakinkan pembaca tentang kata di ayat 2. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ini kata-kata yang dijelaskan panjang lebar oleh penulis buku ini. Ya, mulai dari sini ya, dari awal. Keluarnya pertanyaan ini saja sudah memberi kesan
bahwa Paulus sense atau melihat atau menyadari sesuatu yang berbeda dari murid-murid ini, dari 12 orang ini. Paulus melihat sesuatu yang berbeda, karena itu muncullah pertanyaan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kemungkinan, menurut buku ini, 12 orang ini lack of freedom and spontanitas ya, dalam menyembah. Mungkin mereka berdoa dalam nama Yesus. Yang jelas tadi kita sudah belajar, mereka mengenal Yesus, mengenal pengajarannya, mengenal kebangkitan, kenaikannya. Tetapi ini tafsirannya, kemungkinan Paulus melihat 12 orang ini cara menyembahnya beda, kurang lebih seperti itu ya. Tidak seperti orang-orang yang dilayani oleh Rasul Paulus yang penuh Roh Kudus. Itu kok Paulus itu berbeda nih orang-orang ini ya. Karena itulah Paulus bertanya kepada orang-orang ini. Kembali tadi, sudah saya singgung, menjawab pertanyaan, mengapa penulis buku ini menjelaskan panjang lebar kalimat tadi, pertanyaan tadi. Saya percaya salah satu alasan utama adalah karena ayat ini sangat penting bagi aliran kita ya, aliran Pantekosta karismatik, termasuk dalamnya gereja kita. Aliran ini, Pantekosta karismatik, meyakini bahwa ada pengalaman lain setelah kelahiran baru. Saya pribadi, mungkin sebagian besar dari kita, dari kecil diajarkan bahwa setelah percaya ada pengalaman baptisan Roh Kudus. Setelah dilahirkan oleh air dan roh, ada pengalaman dibaptis, dipenuhkan oleh Roh Kudus yang ditandai dengan bahasa asing. Ya, tentu ini ditolak oleh aliran Protestan, Reform, dan kawan-kawannya. Yang mereka yakini adalah saat seseorang percaya Yesus dan lahir baru, saat itu pula ia menerima Roh Kudus. Dan bagi aliran mereka, tidak ada itu yang namanya kepenuhan roh, baptisan roh, seperti yang dimengerti oleh orang-orang Pantekosta. Tentu mereka punya ayat-ayat pendukung, tapi kita pun punya. Dan Kisah Para Rasul 19 ayat 2, ini salah satu andalan kita. Paulus sense sesuatu yang berbeda. Jadi meskipun orang-orang ini sudah percaya, bahkan hidup dalam pertobatan, tetapi mereka belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi jelas lewat ayat ini bahwa dalam pemahaman Rasul Paulus ada perbedaan antara momen di mana kita percaya dan momen di mana kita dipenuhkan Roh Kudus. Kiranya kita pun diyakinkan akan kebenaran ini, terlebih kita yang bertumbuh di dalam aliran Pantekosta karismatik ini ya. Puji Tuhan. Ya, terus kita lompat ke ayat 8. Secara persuasif, arguing persuasively, Rasul Paulus memberitakan, menjelaskan kerajaan Allah.
pemerintahan, otoritas dari Allah seperti yang dinyatakan oleh Yesus orang Nazaret. Jadi bukan tentang kerajaan Allah seperti yang diberitakan oleh agama Yudaisme lagi. Tetapi secara persuasif, Rasul Paulus menjelaskan tentang kerajaan Allah seperti yang diberitakan, disampaikan, disingkapkan oleh Tuhan Yesus orang Nazaret. Puji Tuhan. Ayat 9, oposisi muncul juga, namun dalam sini grew more slowly. Jadi tidak secepat di kota-kota lainnya. Oposisi orang-orang Yahudi terhadap Injil, oposisi penganut Yudaisme terhadap Injil Kristus itu lebih lambat di kota ini. Mengapa? Saya baca sedikit ada kemungkinannya. Pertama itu mungkin memang mereka ini seperti orang-orang Yahudi di kota Berea, yang saat dengar Paulus mengajarkan sesuatu yang berbeda, tidak langsung menolak, tetapi menyelidiki dulu perjanjian lama yang mereka juga percaya dan sudah pelajari. Saat Paulus mengajar yang berbeda dari pemahaman mereka selama ini, mereka orang-orang Yudaisme di kota Berea mempelajari dulu, benar nggak yang Paulus bilang nih? Nah, kemungkinan orang-orang Yahudi di Efesus juga seperti itu ya. Itu kemungkinan pertama, tapi kemungkinan kedua adalah karena telah lebih dahulu dilayani oleh Apolos, Priska, dan Aquila. Itu kita sudah belajar kemarin ya, saat Paulus beranjak dari Korintus, dia mampir di Efesus. Saat mampir di Efesus, Paulus masih bersama Priska atau Priscilla dengan Aquila. Nah, kemudian Paulus lanjut, Priska dan Aquila masih di Efesus. Itu di Kisah Para Rasul 18 ayat 19. Kemudian mulai 24 dari Kisah Para Rasul 18 kita lihat bagaimana mereka Priska dan Aquila bertemu Apolos di Efesus. Jadi kemungkinan pelayanan Apolos, Priska, dan Aquila yang mempersiapkan Paulus bisa lebih efektif melayani di Efesus. Ya, ini mengajarkan kepada kita, apapun peran kita, sekecil apapun, mungkin seperti Apolos, Priska, dan Aquila, tetapi lewat poin ini kita belajar bahwa peran mereka berdampak ya, sehingga Paulus bisa lebih bebas, efektif melayani di Efesus. Sepertinya Apolos, Priska, dan Aquila ini di belakang layar. Enggak sama sekali punya andil. Tetapi dengan tafsiran ini kita bisa ambil hikmahnya, kita bersyukur. Meskipun mungkin peran kita di belakang layar, enggak terlihat oleh orang lain, namun kita percaya padanan kita saat dilakukan dengan tulus, itu punya dampak. Sebagaimana orang-orang ini, Priska, Aquila, Apolos, mempersiapkan Efesus bagi kebangunan rohani besar-besaran lewat Paulus ya. Puji Tuhan. Ya, kemudian masih di pasal 9 dan 10. Buku ini menjelaskan waktu ini ya. Waktu dari kegiatan Paulus di Efesus. Ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa 2 tahun lamanya
Rasul Paulus setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi setiap hari ini yang dijelaskan oleh buku ini ya. Seperti ini kurang lebih nih. Buku ini bilangnya, pagi hari, matahari terbit sampai jam 11 siang itu Paulus membuat tenda, menjual tenda untuk mencukupi kebutuhannya. Itu dari pagi, kita bilang jam kita jam berapa berarti ya? Jam 7, jam 8 ya, sampai jam 11 itu Paulus kerja untuk mencukupi kebutuhannya. Kemudian mulai jam 11 dia baru masuk ke ruang kuliah Tiranus untuk mengajar. Siapa yang diajar? Orang-orang yang dibawa oleh orang-orang yang sudah percaya gitu ya. Orang-orang yang dibawa oleh orang-orang percaya. Jadi terus tuh ya, makanya luar biasa ya di Efesus itu ya, terjadi kemenangan rohaninya besar-besaran ya, karena 2 tahun ini yang terus dijalani oleh Rasul Paulus. Jadi tiap hari ada aja jiwa bertambah ya, karena orang yang bertobat, yang percaya, ngajak jiwa lain, diajar oleh Paulus. Kalau benar jam 11 sampai jam 4 itu ada 5 jam diajarin, kita sejam aja udah capek ya. 5 jam Paulus ngajar, ini orang begitu banyak ya, di ruang kuliah Tiranus. 2 tahun lagi, tiap hari. Ya nggak aneh ya, kebangunan rohani terjadi besar-besaran di kota ini ya. Kalau kita, ya beda jauh dah ya. Karena itu lewat ini, lewat pengalaman Paulus, kita pun disadarkannya, cikal bakal kebangunan rohani adalah pengajaran yang murni, pengajaran yang lengkap, yang detail, yang komprehensif, terus-menerus kita terima. Itu cikal bakal kebangunan rohani ya. Saat kita sibuk hal-hal lain di luar itu, ya mimpi kita ya, mimpi di siang bolong kita mungkin untuk melihat kebenaran rohani ya. Mari kita berjuang sama-sama untuk apa yang terjadi di Efesus terjadi di gereja kita. Makin banyak orang yang siap menghabiskan jam-jamnya baik secara pribadi juga secara bersama mempelajari firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Ya, baru setelah jam 4 sampai malam hari, Paulus membantu murid-muridnya mencari jiwa. Itu dalam kesempatan ini mungkin banyak mujizatnya saat dia malam hari mengunjungi rumah-rumah. Inilah kemungkinan besar mujizat terus terjadi lewat pelayanan Paulus. Walaupun tidak menutup kemungkinan di ruang kuliah Tiranus juga terjadi mujizat demi mujizat. Ya, lewat 2 tahun ini kita yakini banyak gereja-gereja didirikan, termasuk Seven Church, 7 gereja di Asia Kecil yang muncul di kitab Wahyu. Diyakini didirikan saat Paulus melayani ini ya. Kita lihat dikit ya, intip dikit nih. Paulus kurang lebih tahun 52 sampai 57 itu di Efesus. Nah, di tahun ini kurang lebih kita yakini gereja-gereja kita bisa sebutkan Laodikia, atau lagi Tiatira, terus ada 7 kan? Efesus, lagi
Philadelphia, Efesus, Smyrna, Pergamus, Sardis. Sudah 7 deh ya. Saya ada 7 tadi sebutkan ya. Ya, diyakini. Bahkan many other church ya. Many other churches juga didirikan saat Paulus. Makanya judul buku ini di bab awal tadi, Efesus sebagai new center dari kekristenan, pusat kekristenan yang baru ya, the next, yang berikutnya. Setelah Yerusalem, Antioquia, Efesus. Uniknya kalau di Antioquia, di Yerusalem, itu pemimpin gerejanya harus mengunjungi. Seperti Paulus harus muter-muter. Uniknya di Efesus adalah Paulus hanya mengajar di Tiranus, mengajar di Efesus. Nah, orang-orang yang percaya inilah yang menjangkau kota-kota sekitar. Kita bisa lihat denanya ya, map-nya ya. Kemarin saya sudah sampaikan ya. Ya, no evidence bahwa Paulus meninggalkan kota Efesus, tapi yang jelas it is evident bahwa 7 kota Asia Kecil didirikan pada saat ini, tahun 52 sampai 57 tadi, dan banyak gereja-gereja lain. Oke. Masuk ke 11 dan 12. Mujizat yang Allah kerjakan lewat Rasul Paulus menyilaukan beberapa pihak ya, beberapa orang. Membuat mereka sedikit terlalu bersemangat, sedikit tidak sabar. That people did not want to wait. Nah, sabarannya. Sehingga mereka mendatangi tempat kerjanya Paulus. Jadi meskipun Paulus jam 4 nih, jam 11 akan ke kuliah Tiranus, ruang kuliah Tiranus, tetapnya orang-orang ini nggak sabar tunggu jam 11 ya, datang ke tempat kerjanya Rasul Paulus untuk apa? Untuk ambil atau minjem sapu tangannya Rasul Paulus. Actually, the sweat cloth ya, handuk untuk ngelap keringat ya, kain untuk ngelap keringat, dan work apron ya. Kita sekarang sering dengar kata apron ya, sejak apa tuh yang Chef Juna tuh ya, apron. Kita udah nggak asing dengan istilah apron. Pakaian kerja dari Rasul Paulus pun yang bersentuhan dengan tubuhnya Rasul Paulus mereka pinjam atau ambil. Namun kita lihat bahwa Tuhan chose to honor David ya. Dan melalui kepolosan mereka ini Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib. Tapi ini eksepsional ya, nggak normatif, bukan sesuatu yang harus kita ikuti. Ini kejadian khusus. Ya tadi mungkin karena ketulusan mereka, meski iman mereka belum dewasa, belum matang, namun iman mereka tulus, bersih. Ini yang dimengerti oleh Tuhan, kita percaya ya, menghargai iman yang masih polos ini, meskipun belum dewasa, belum matang. Tapi Tuhan Yesus berkemurahan memakai sapu tangan, handuknya Paulus. Kalau sekarang ini terjadi, tuh handuk
Mahal banget kali ya. Sekarang kan rumah sakit kan paling sedikit 10 juta ya. Ini handuk ya, harganya berapa duit ini handuk ya. Ya, membaca ini bagi saya unik sih seperti ini ya. Rasul Paulus tidak pernah mencantumkan peristiwa ini dalam surat-suratnya ya. Kalau saya nih, bentar-bentar saya tulis nih. Surat Efesus saya tulis, di surat Korintus saya tulis, kurang lebih seperti itu ya mungkinnya. Tapi hebatnya Rasul Paulus sama sekali nggak pernah mencantumkan peristiwa dahsyat ini ya. Ya karena kita percaya bukan kebanggaan dia ini ya. Kita nggak diberi kejelasan apa respon Paulus terhadap hal ini, terhadap peristiwa ini ya. Kita nggak dijelaskan tuh Paulus marah atau Paulus senang, nggak dijelaskan tuh ya. Yang jelas nama Yesus dipermuliakan, itu aja mungkin bagi Paulus intinya nama Yesus dipermuliakan itu intinya, bukan nama Paulus yang dipermuliakan. Tuhan, sampai ayat 12. Ya, diskusi dulu. Silakan Pak Wewe. Ya, teman-teman, gimana? Ada yang mau dibahas? Mau tanya dong, We. Sorry ya, Ya, nggak silakan, Kak. Ini tadi Ya, silakan, Kak. sangat terkesan dengan firman Tuhan di kisah 19 ini ya, sangat diberkati sekali. Puji Tuhan, makasih Bung Semi dan teman-teman semua. Ayat ini, We, ayat berapa tadi ya? Kisah 19 ayat 6, ayat 6 ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Terkait dengan itu, sebetulnya jadi pertanyaan saya adalah aliran-aliran karismatik itu biasanya menuntun ya, dalam tanda kutip ya, menuntun jemaat ya untuk berbahasa roh, tumpang tangan gitu ya. Nah, kira-kira menurut pendapat Bung Semi atau teman-teman yang lain bagaimana nih? Apakah itu boleh gitu ya? Misalnya gembala, pelayan, pemimpin gereja itu setelah jemaat dibaptis mungkin ya gitu ya. Terus dalam ibadah kebangunan rohani atau setelah dibaptis tersebut ditumpang tangan gitu ya, tumpang tangan. Nah, terus apakah itu salah satu cara, apakah itu yang diikuti gitu ya? Apakah firman Tuhan ini yang diikuti oleh gereja-gereja karismatik sekarang gitu ya? Karena kita udah lihat bahwa walaupun ada juga penyimpangan sih ya, ada penyimpangan dalam berbahasa roh gitu. Nah, kita sebagai aliran Pantekosta GPDI, nah gimana nih tanggapan kita gitu? Karena selama di Melati, saya belum pernah lihat ya, memang sih ditumpangi gitu ya, tumpangi tangan sama tante gitu ya, tapi ya saya tidak tahu progresnya bagaimana gitu, apakah itu bisa untuk menuntun jemaat untuk berbahasa lidah atau bagaimana gitu. Makasih ya. Ya, makasih Kak Suci. Sama-sama. Gimana? Ada yang mau kasih tanggapan yang lain? Silakan. Kak Murni. Kak Rini. Jess atau Beta? Sedikit bagi pengalaman, dikit boleh ya, Weh? 1 menit deh. Boleh ya? Boleh Boleh Kak. kemarin ini ya, boleh ya. Boleh. Nah, ini Boleh, Kak. pengalaman karena saya kan dari kandungan sudah GPDI ya, GPDI dari kandungan ya. Dulu saya gitu pernah jadi penonton dalam arti gini, masih sekolah minggu, saya nonton kakak-kakak saya gitu ya, yang udah dewasa dibaptis selam di sungai ya, Marin, di kali bukan di kolam kayak kita di Melati, di
sungai gitu ya. Nah, setelah mereka dibaptis itu, di baris begitu, dijejer, baru disuruh berlutut semua, berdoa, terus pendeta dan pelayan tumpang tangan gitu. Nah, di situ itu pengalaman yang luar biasa karena anak-anak kita kecil kan ngelihat nonton gitu ya, karena kita nggak tahu itu ngapain sih gitu. Nah, saat itu memang ada yang bisa berbahasa roh gitu, ada juga yang bisa maaf kata kerasukan gitu ya. Nah, itu banyak kejadian yang saya lihat dengan mata kepala sendiri gitu. Nah, pengalaman saya pribadi sendiri saat remaja, kalau nggak salah ya, saat remaja, begitu dibaptis Islam, terus ditumpang tangan sama pendeta kita, nah mulailah berbahasa lidah gitu ya, dan itu dikoreksi, dievaluasi oleh yang membaptis saat itu gitu. Cuma sekarang sudah almarhum sih pendeta kita itu ya, pendeta Sinukaban namanya, pendeta tua juga gitu. Dan kita dibilangin gitu, artinya setelah selesai amin, itu doa 10 malam sering sekali begitu ya, doa 10 malam itu setelah amin begitu evaluasi seluruh jemaat gitu ya, disuruh pendetanya ngomong bahwa si A, si B, si C, puji Tuhan ada progres. Nah, saya tidak tahu dia punya karunia mungkin ya Marin ya, dan teman-teman punya karunia untuk melihat apakah memang ini benar-benar Roh Kudus atau bukan gitu ya. Nah, si C atau si F gitu ya perlu banyak berdoa ya, entah roh siapa tadi, biasalah khas Batak ya, entah roh siapa tadi itu masuk, bukan Roh Kudus gitu. Nah, si G misalnya, oh itu roh nenek moyang apalah gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Nah, untuk saat ini gimana kita menyikapinya gitu. Maksud saya begitu tadinya ya. Jadi poinnya tetap bagaimana dengan tuntunan tumpang tangan oleh pemimpin gereja kepada jemaat, apakah itu bisa dia menjadi bisa berbahasa lidah atau dibiarkan mandiri gitu ya, dibiarkan mandiri agar dia bisa tanpa ditumpangin tangan dia bisa berbahasa roh. Itu intinya begitu. Makasih. Ya, kasih Kak. Sama-sama weh. Kalau cerita panjang nanti 2 jam nggak kelar ya. Tadi kan Rasul Paulus 5 jam tahan ya weh ya. Ya, kita bikin kebaktian khusus itu Kak. Kasih. Saya teringat juga tadi ya. Rasul Paulus nggak ada capeknya gitu ya. Minum ginseng, Kak. Minum madu kayaknya dia, minum madu hutan ya. Madu hutan. Sama belalang. Sama belalang. Oke, makasih ya. Ya, ayo. Ada ya? Gimana? Jawabannya karunia roh ada. Septa mau jawab tuh Septa. Iya. Ya kelas 2 sudah jawab tuh, Septa kelas 2 ya? Iya, Septa udah STT, Kak. Dia Septa bentar lagi kan kelas 3. Udah kelas 3 dia, Kak. Udah 4. Enggak, kelas 4. Ayo, siapa yang jawab? Kalau menurut aku gini, Ci. Penumpangan tangan itu sih tidak apa-apa. Penumpangan tangan oleh hamba Tuhan itu, apalagi di kita ya GPDI itu lazim banget gitu. Tapi itu maksudnya tujuannya hanya membantu orang untuk bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus gitu ya. Tapi bukan untuk apa istilahnya kepenuhannya itu gitu loh. Karena Roh Kudus itu dari atas, dari Allah ya, dari Yesus gitu. Hanya Allah saja yang bisa memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus gitu, bukan manusia. Jadi kalau Roh Kudus itu berasal dari atas, jadi kita hanya bisa dipenuhi oleh dari Allah, dari Roh Kudus, dari Yesus gitu, yang bisa memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus, dan sehingga kita bisa berbahasa lidah. Bisa bahasa lidah itu kan sebagai tanda ya bahwa orang sudah penuh. Misalnya kita ada gelas nih,
Kalau kita belum berbahasa lidah, mungkin kita baru dipenuhi setengah gitu. Kalau kita udah penuh sampai di atas, sampai meluap, tandanya adalah kita berbahasa lidah gitu. Jadi kalau misalnya kita belum berbahasa lidah, berarti kita sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, tapi belum full istilahnya gitulah. Nah, jadi kepenuhan itu kita ditandai dengan bahasa lidah. Jadi enggak apa-apa sebenarnya hamba Tuhan menumpangkan tangan kepada orang yang mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu untuk membantu dia, untuk menumbuhkan dia mungkin ya. Tapi bukan berarti hamba Tuhan itu yang memenuhi dia dengan kuasa Roh Kudus gitu. Karena kuasa Roh Kudus itu berasal dari atas dan yang bukan dari manusia gitu. Jadi kita itu penuh kuasa Roh Kudus, bukan berasal dari gembala, bukan berasal dari penginjil, bukan berasal dari manusia lah, karena itu berasal dari atas berarti hanya Yesus yang bisa memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus. Nah, bahasa lidah itu adalah tanda bahwa kita udah penuh gitu. Gitu, Ci. Jadi kalau orang udah full gitu ya, bahasa lidahnya kuasa Roh Kudusnya itu udah penuh seperti gelas gitu ya. Kalau masih setengah kita belum berbahasa lidah. Tapi kalau kita udah penuh berarti kita udah tandanya itu dengan berbahasa lidah. Itu bedanya antara orang yang udah berbahasa lidah dengan yang belum. Kalau aku sih pandangan aku seperti itu. Sah-sah aja sih untuk penumpangan tangan seorang hamba Tuhan itu bukan berarti sesuatu yang sesat gitu, enggak gitu. Tapi itu benar-benar memang membantu orang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus gitu. Bukan berarti hamba Tuhan itu yang memenuhi orang itu gitu, bukan. Karena Roh Kudus itu berasal dari atas, hanya Yesus lah, hanya Allah lah yang bisa memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus. Bukan manusia, bukan hamba Tuhan, bukan penginjil. Jadi kalau misalnya satu hamba Tuhan atau penginjil kita ikut KKR bilang, ikuti saya, itu berarti nggak benar, sesat gitu ya. Karena bahasa kuasa Roh Kudus itu atau bahasa lidah itu bukan menurut ajaran manusia gitu. Bukan berasal dari manusia. Itu berasal dari Tuhan. Itu sih pendapat saya. Oke, makasih kamu. Ya, Ci. Ya. Mungkin ada yang lain kali pendapatnya. Kalau aku sih pendapatku begitu. Coba mungkin ada yang lain pendapatnya. Ya kurang lebih sih ya sama lah kayak gitu ya. Di soal tadi nggak jadi jalan satu-satunya, intinya gitu. Jadi banyak cara lah Tuhan memenuhkan setiap orang yang sungguh hati gitu ya. Karena kan yang tahu hati ya Tuhan. Sampai ke dalam hati kita gitu, bahkan semenangis-nangis dan sesedih-sedihnya kita gitu kan. Tapi kalau semuanya, walau hatinya gitu belum tertuju dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin sih enggak juga gitu. Tapi yang penting kan Tuhan lihat hati kita gitu, semua sama-sama. Dan media, segala macam media ya, entah itu melalui gembala, pendeta, ya normal-normal aja, nggak sesat gitu. Itu ya sebagai cara aja untuk mengangkat suasana lah gitu ya. Kalau kayak kita sebelum pandemi kan kita ada doa 10 malam gitu gembala. Nah kalau kita dengar dia suka keliling gitu, muter. Nah sebetulnya itu supaya lebih mengangkat lah, mendorong gitu, supaya semua sama-sama. Jangan, kalau gembala sering ngomong kan, jangan berdiam diri. Maksudnya kan memang ketika kita memuji Tuhan, ketika kita diam, nah pikiran kita mulai diisi oleh hal-hal macam-macam lah, entah kerjaan, entah keluarga, apa aja gitu. Makanya gembala terus mendorong memuji Tuhan gitu. Mulutnya memuji Tuhan, dengan mulut memuji Tuhan, telinga mendengar, timbullah iman di situ. Nah, itu sih jadinya berbagai macam cara sih media untuk bisa dipenuhkan Roh Kudus. Soal tadi penumpangan tangan, habis dibaptis langsung penumpangan tangan. Nah, enggak selalu seperti itu sih. Jadi ya udah gitu sih, mungkin lanjut aja Kak Rini.
Nanti sambil berjalan Bu Septi Mungkin yang Suci bilang ada review dari hamba Tuhannya kalau doa 10 malam gitu ya, Ci. Setiap malam itu di review. Iya Kakak. Iya, di review tiap malam selama 10 malam. Sama jemaatnya di review gitu. Iya, setelah selesai doa, yang datang doa 10 malam itu, pendetanya pasti akan mereview sambil ya perjamuan kasih ya kalau dulu ya. Sambil ngeteh gitu, minum makan ala kadarnya, snack itu. Nah, dia mereview gitu. Jadi si A begini, si B begini, ya kita harus legowo dengernya gitu, harus mau dievaluasi gitu Kakak. Iya. Kalau kayak begitu mah tinggal tergantung ini gembalanya ya. Kalau di zaman dulu saya juga di sini sama Om Emus, kalau doa 10 malam gitu, di hari ke-10 terakhir nanti dia nggak pakai ngomong, cuman saat doa terakhir orang-orang yang dianggap sama dia udah penuh sama Om, mungkin yang seorang gembala kan bisa merasakan ya, ini jemaatnya udah penuh dia dia suruh berdiri, tapi bukan ngomong, dia tinggal colek aja, jadi nggak ada yang tahu itu orang berdiri, siapa aja berdiri. Misalnya ada 5 orang, nah 5 orang ini dia kayak semacam Om tahbiskan gitu loh, doain, tumpangin tangan orang-orang ini yang sudah penuh gitu. Itu sih zaman aku sih begitu dulu, zamannya kita masih waktu doa 10 malam gitu. Biasanya hari ke-10 Om tuh ngumpulin orang-orang yang dianggap sama Om sudah penuh gitu. Tapi enggak dia umumin kayak kalau tadi kan Suci nge-reviewnya ngomong kan pendetanya si ini kamu ini gini, ini enggak. Kalau Om Emus dulu enggak begitu, cuman saat kita masih berlutut semua, dia colek-colekin orang-orang yang kira-kira menurut Om, ya namanya seorang gembala pasti rasa itu orang-orang ini dipenuhi gitu. Jadi misalnya ada 3 orang atau 10 orang, ya orang itu terus didoain sama Om. Kalau zaman dulu saya sih begitu. Oke, makasih Kakak. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nanti saya minta Kak Suci deh yang baca. Kisah 19 ayat 13 sampai 20. Kisah 19 ayat 13 sampai 20 ya Mari? Iya, Kak. Oke. Anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan seru. Katanya, Paulus, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Makasih, Kak. Sama-sama. seolah-olah bertentangan dengan cerita sebelumnya yang ditafsirkan sebagai sihir. Lukas menyajikan usaha dari orang Yahudi yang bukan Kristen untuk memanfaatkan kekuatan Tuhan. Lihat di Lukas 11 ayat 19 dan ayat 24-26. Dengan memakai nama Yesus. Skewa mungkin berasal dari keluarga imam besar, tetapi mungkin telah dipakai untuk gelar imam kepala sebagai suatu cara memperkenalkan diri.
hal-hal luar biasa yang berhubungan dengan agama Yahudi lama menjadi beberapa daya tarik bagi banyak orang lain. Dan nama dan kata-kata Ibrani ditemukan pada kitab-kitab gulungan sihir para penyembah berhala. Rumusan dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus bisa menjadi suatu usaha agar jelas bagi orang yang dirasuk roh jahat itu bahwa ia adalah Yesus yang mereka sembah. Sebab nama Yesus merupakan nama yang umum di kalangan orang Yahudi bagi yang dirasuk roh jahat yang khusus itu. Bagaimanapun, tidak membutuhkan informasi yang demikian. Orang itu telah mendengar baik Yesus maupun Paulus, tetapi tidak mendengar tentang ketujuh anak Skewa dan menganggap bahwa mereka tidak mempunyai kuasa atasnya. Orang yang dirasuk itu memberi mereka serangan, sehingga ketujuh orang itu lari. Di samping nada yang lucu dari cerita ini, terdapat bagi Lukas suatu hal yang penting untuk dicamkan di sini. Bertentangan dengan kepercayaan umum pada waktu itu, yang mungkin secara tidak sadar tercermin, bahkan dalam ungkapan Kristiani tentang pengusiran setan. Bukan nama Yesus yang bekerja secara mekanik atas kekuatan-kekuatan itu. Nama itu bukanlah sebuah kunci dari beberapa jenis pintu. Jika kita adalah saluran kekuasaannya itu bukanlah karena kita tahu namanya. Setan-setan tahu mengenai itu dan gentar, melainkan karena kita mengenalnya, dan yang lain lebih penting lagi, ia mengenal kita. Dengan kejadian-kejadian seperti yang terjadi di Efesus, yaitu suatu keajaiban kecil, orang banyak menjadi ketakutan, sehingga makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Pembakaran kitab-kitab sihir dan pengakuan masyarakat akan tukang sihir dari bangsa-bangsa lain sama dengan sejumlah besar imam di Yerusalem yang percaya. 50.000 uang perak drachma adalah jumlah yang sangat besar, menunjukkan dengan jelas kekaguman orang-orang Efesus atas hal itu. Drachma adalah keping uang perak yang harganya kira-kira sebesar upah seorang buruh untuk 1 hari. Maka jumlah tersebut menunjukkan upah seorang dalam 135 tahun. Oke, cukup. Ya, menjawab dikit tadi ya, yang diskusi Kak Suci tadi. Ya bagi saya, kalau menurut saya pengalaman kita berbeda-beda ya, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin tadi yang gembalanya Kak Suci di kampung itu memiliki karunia membedakan roh ya, sehingga bisa menilai kepenuhan yang dialami ya oleh jemaatnya. Kemudian saat kita bandingkan dengan pelayanan Rasul Paulus yang ditulis oleh Lukas, kita tentu akan melihat betapa jomplangnya perbedaan ya antara zaman Paulus sama zaman sekarang ya. Paulus dijelaskan tidak perlu beberapa sesi ya, dibaptis air, tumpang tangan, penuh. Bahkan jika saya coba bandingkan dengan Petrus di rumah Kornelius, di Kisah Rasul 10, itu dikatakan bahwa Rasul Petrus nggak perlu tumpang tangan. Ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus. Jadi Paulus sebagai khotbah
Orang-orang di rumah Kornelius penuh dengan Roh Kudus. Jadi itu boleh kita coba telaah ya, boleh kita coba dalami, tapi tentu kita beri keleluasaan kepada kedaulatan Tuhan ya. Kita nggak ngerti secara tuntas, saya yakini ya, mengapa dahulu seperti itu, mengapa hamba Tuhan zaman dahulu lebih dahsyat. Nah kita ya perlu kita telaah, koreksi diri. Tadi salah satu yang saya sampaikan untuk melihat kebenaran rohani adalah giat, semangat, siap berjam-jam belajar firman Tuhan. Itu kan salah satu kita telaah diri ya, koreksi diri. Tetapi di luar itu mari beri keleluasaan kepada kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kita dalam banyak hal tidak mengerti, biar kita itu dalam batasan tertentu adalah misteri ilahi ya. Misteri ilahi. Sehingga tadi ya kita telah diri, koreksi diri, improve, upgrade kerohanian kita, tetapi mari beri keleluasaan bagi kehendak Tuhan, bagi kedaulatannya. Kita nggak ngerti kenapa zaman Paulus beda dengan zaman senior-senior kita dahulu. Mengapa pula berbeda dengan zaman kita? Tapi saya pribadi, kita tidak boleh jadikan hal-hal ini sebagai fokus ya. Kita bisa salah fokus saat kita menjadikan manifestasi roh sebagai pusat perhatian kita. Hal-hal yang nampak dengan mata kita jadikan pusat. Kita terkagum dengan orang yang berbahasa lidah. Kita terkagum dengan mujizat. Itu bagi saya sih cukup berbahaya ya. Saat kita tidak bisa melihat dengan mata kepala mujizat, kita akan mulai meragukan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Padahal it's always the same ya, selalu tetap sama. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak ditentukan oleh manifestasi yang kita lihat. Sekali lagi kita membatasi, menjadikan manifestasi roh sebagai standar, betapa kasihannya kita ya. Patut dikasihani kita itu ya. Tuhan Yesus tolong kita semua, puji Tuhan. Yang masuk kan anak Skewa ya, mereka juga terkagum-kagum ya dengan apa yang Tuhan kerjakan lewat Rasul Paulus ya. Mereka terpesona abis nih ya, terpesona, aku terpesona. Ya ini anak Skewa ya, terpesona terhadap manifestasi roh, bisa dibilang seperti itu ya. Nah kita belajar kan, kita fokus pada manifestasi apa yang dilihat oleh mata. Serem kita, serem banget. Berbagai penyelewengan akan terjadi. Itu pasti. It's for sure ya, pasti dapat dipastikan. Saat kita fokus pada hal-hal yang dilihat oleh mata kita, manifestasi, apapun alasannya, hal-hal serem akan terjadi ya dalam gereja kita. Karena itu, ya tadi ya kembali, again and again, dari ruang kuliah Tyrannus lah, kita belajar ya, dari ruang kuliah Tyrannus. Bisa jadikan jargon kita ya, ruang kuliah Tyrannus. Cikal bakal pemulihan kebangunan rohani besar-besaran di Efesus. Nah, Skewa merasa yakin punya kuasa ya, kita lihat, untuk mengusir setan. Ya, claiming to be able to cast out roh-roh jahat. Mereka ini diyakini mewarisi ritual orang tua atau senior mereka, yang dalam agama Yudaisme juga memiliki praktek pengusiran setan.
pengusiran roh-roh jahat. Tapi mungkin tafsirannya mereka ini mau coba out of the box ya, coba berinovasi mungkin ya, dengan mengganti rumus mantra yang sudah baku. Jadi kita yakini sudah ada rumus mantra yang sudah baku, pengen diganti nih sama anak-anak Skewa ini. Pengen diganti jadi apa ini? Disebut di sini. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ini rumus baru. Mereka coba berinovasi dengan mengganti mantra ya. Berhasil? Oh no ya. Mereka malah sebutkan di sini bahasanya emang serem juga sini ya, diterpa, digagahi sehingga mereka semua telanjang, luka-luka. Wah, ini emang ekstrim ini ya. Berarti mereka ditelanjang ini, udah nggak tahu gimana caranya nih ya. Serem banget ini. Ya, ini menghasilkan takut kudus atau kegentaran kudus. Saya pribadi langsung teringat pada peristiwa Anania Safira meninggal dunia karena berbohong. Itu pun menimbulkan ketakutan kudus. Jadi bisa dibilang inilah titiknya ya. Setelah dipersiapkan oleh Rasul Paulus di ruang kuliah Tiranus, ya inilah titik yang menyebabkan kebangunan rohani besar-besarannya. Inilah titik ini peristiwa yang menyebabkan kebangunan rohani besar-besarannya. Takut yang kudus itu terjadi. Takut gentar kudus itu melanda orang-orang Efesus. Karena melihat, mendengar bagaimana anak-anak Skewa dipermalukan. Selagi inilah yang terjadi dan di dalamnya tidak pernah tentang Paulus, tapi selalu tentang Tuhan Yesus. Tidak pernah tentang Paulus, tetapi selalu tentang Tuhan Yesus, tentang karakternya, pribadinya, kuasanya, otoritasnya. Karakternya, pribadinya, kuasanya, otoritasnya. Karena itu, terus saya yakinkan kita semua dalam perenungan kita, dalam BS kita, dalam khotbah-khotbah kita, Yesus tokoh sentral. Ya. Jangan pernah Daud, Simpson jadi tokoh sentral. Gagal BS kita, gagal khotbah kita, gagal renungan kita. Saat kita menjadikan tokoh selain Tuhan Yesus sebagai sentral. Paulus pun di tengah-tengah pelayanannya yang luar biasa, sampai-sampai sapu tangannya menyembuhkan orang, tidak pernah tentang Paulus. Selalu tentang Tuhan Yesus. Sekali lagi, dalam setiap pelayanan kita, biar Yesus saja yang dipermuliakan. Tidak pernah tentang kita. Tidak pernah tentang saya. Kesaksian boleh, tapi saat kita sudah merasa kita yang hebat, mendingan diam ya. Mendingan nggak usah bersaksi. Mendingan nggak usah ngomong. Sampai kita bisa kembali kepada Yesus sebagai sentral. Sekali lagi ya, saat kita mulai bersaksi, tapi kemudian kita merasa bangga, mendingan diam, jangan bersaksi. Sampai kita bisa meluruskan hati kita, pandangan kita, Yesus sebagai sentral. Yesus segala-galanya. Tidak ada yang lain.
Tidak ada pribadi yang lain. Yesus, Yesus dan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 18 mencatat bahwa peristiwa anak-anak Skewa ini juga berdampak kepada Kristen yang setengah-setengah. Takut kudus tadi, gentar kudus tadi membuat mereka benar-benar meninggalkan dosa mereka. Ditandai dengan apa tadi? Menyerahkan ya. Buku-buku, kitab-kitab mantra mereka, kitab-kitab sihir mereka diserahkan. Jadi sebelumnya berarti kan mereka ngaku percaya Yesus nih, tetapi tetap menyimpan buku tersebut. Ya kan, berarti kan kita sama-sama bisa bermain logika di situ kan. Saat ayat ini bilang banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir. Nah, jadi kan pernah ini berarti dulunya melakukan sihir terus jadi mengikut Yesus, itu gambarannya kurang lebih ya. Namun saat mereka bilang mengikut Yesus tetap menyimpan buku-buku mantra. Peristiwa anak-anak Skewa membuat mereka benar-benar meninggalkan dosa mereka. Berkomitmen total kepada Tuhan Yesus. Ya, saya melihat di sini kembali kita bisa membandingkan Korintus dan Efesus. Penduduk Korintus itu menganggap gonta-ganti pasangan seks itu sebagai sesuatu yang amat normal. Sedangkan di Efesus, susuk, santet, sejenisnya itu hal yang sangat normal. Ya, hari-hari itu ya, saling kirim apa tuh susuk, saling kirim santet, ya. Itu hal normal di Efesus. Nah, ada rasa salah mereka. Seperti di Korintus, gonta-ganti pasangan seks, nggak ada rasa salah sama sekali. Nggak ada sama sekali ya. Kalau di Efesus, susuk, santet, astrologi, lihat-lihat bintang-bintang itu ya, perbintangan, it's normal. Namun, lewat pelayanan Paulus, semua itu benar-benar diubahkan. Wah, luar biasa ya. Injil Kristus, salib Kristus itu sanggup mengubahkan hal-hal yang tampaknya tidak bisa diubah. Injil Kristus sanggup ubah. Puji Tuhan. Pelayanan Paulus, Injil Kristus terus berkembang, menjangkau banyak jiwa, mengubahkan hidup banyak orang. Ya, penutupnya kita coba bandingkan tadi ya. Ini lihat dulu, ini saya sudah lama tampilkan ya. Ini Efesus, nah ini kota-kota diyakini. Paulus hanya diam di Efesus, murid-muridnya yang mendirikan Smyrna, mendirikan Sardis, Tiatira, Pergamum, kalau di sini ya, Philadelphia, Laodikia. Paulus hanya di sini aja nih, Efesus ini di ruang kuliah Tyrannus terus dia 2 tahun ya. Di sini saja dia. Tetapi murid-muridnya nyebar ya. Sedikit berbeda memang. Saat Efesus menjadi the new center of Christianity ya. Oke, masuk ke bagian akhir ini ya. Saya pengen tampilkan kembali ini ya. Jadi Paulus di Efesus tadi kurang lebih tahun 52 sampai 57 ya. Kemudian gereja ini menerima surat Efesus. Itu kurang lebih tahun 62. Saat Paulus menjadi tahanan rumah di Roma. Ya. Paulus sampai ke Roma melayani dengan kondisi house arrest, tahanan rumah ya. Paulus diizinkan ditahan di rumah, tidak di penjara. Nah, ini kesempatan bagi Rasul Paulus menulis surat-suratnya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau nanti bisa sama-sama kita perdalamnya.
Kalau dari tabel ini ya, mengerti seperti nanti kita bisa, mungkin ada buku lain yang menjelaskan apakah saat menulis Efesus misalnya dia di penjara beneran, kita perlu dalami ya. Tapi kita bisa simpulkan dari tabel ini adalah 10 tahun jaraknya, dari tahun 52 sampai ke tahun 62. Jadi saat kita baca surat Efesus itu hampir tanpa teguran ya. Kalau di Korintus, waduh, itu tegurannya mantap tuh Korintus tuh ya. Surat Korintus tuh tegurannya mantap. Tapi di Efesus saat kita baca, surat hampir tanpa teguran ya. Itu bicara tentang, wah itu kuasa Tuhan. Manusia baru ya. Hampir tanpa teguran. Nah, baru muncul teguran tuh, kita tahu bersama ya, di Wahyu ya. Wahyu ditulis kapan? 85 atau kita bilangnya 92 dah ya. Kan kita udah bahas kemarinnya kapan Wahyu ditulis. Kita bilangnya 92 di usia-usia akhir dari Rasul Yohanes kan. Jadi 40 tahun kemudian sudah ada yang berubah dari gereja ini ya. Dia awalnya luar biasa, namun ada yang berubah dari gereja ini ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Itu kata-kata itu aja udah mewakili betapa dalamnya downgrade, kemunduran dari jemaat Efesus. Sama-sama kita belajar terus, sama-sama kita berjuang bersama-sama, sehingga gereja kita dapat terus sedekah bertahan ya. Pengen sih maju terus ya. Tapi jangan sampai kita dikatakan oleh firman Tuhan jatuh dan dalam banget jatuhnya. Kalau kita belajar, kita tahu bersama tentang kasih ya. Jemaat Efesus tetap tahu membedakan palsu atau enggak sebuah pengajaran. Mereka tahu membedakan mana rasul palsu, mana rasul sejati. Tahu mereka, paham mereka. Secara doktrinal mereka paham. Tetapi tentang kasih mereka jatuh banget. Terperosok dalam mereka tentang kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Saya serahkan pada Pak Wewe. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Bung. Terima kasih semua sudah ambil bagian. Saya percaya semua kita sudah diberkati. Saya juga merasa diberkati ya. Kalau kita belajar dari kota ke kota Rasul Paulus, luar biasa gitu ya. Maksudnya dia harus menghadapi sesuatu yang di luar nalar gitu ya. Dari hal-hal yang benar-benar bertolak belakang dari penganjalan Injil. Tapi kita lihat bahwa kuasa Tuhan memampukan Rasul Paulus untuk menjadi saksinya Tuhan. Jadi menjadi introspeksi buat saya sendiri dan buat kita semua gitu. Terkadang kita ada satu jemaat yang miring-miring atau aneh-aneh, kita mulai juga merasa miring gitu. Sedangkan Paulus di satu kota itu aneh semua gitu. Tapi dia tetap kuat gitu. Jadi introspeksi buat kita semua, semakin maju lah ya di dalam Tuhan. Percaya Bung Semi terus dipakai Tuhan, semakin luar biasa memberkati kita semua, memberkati saya terutama, untuk kita semakin lebih mengenal lagi Tuhan dengan kuasa-Nya. Oke, Karini silahkan. Tuhan Yesus memberkati semua. Tuhan Yesus memberkati Bu Semi. Terima kasih. Tuhan Yesus juga memberkati semua. Sebelum kita sudahi, nanti saya minta Kak Murni